Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nidia Amalia Monisa dengan NIM 221221076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi saya. Baik, langsung saja. Yang pertama ada perjalanan pendidikan. Perjalanan pendidikan saya dimulai dari bangku taman kanak-kanak, yaitu di TK Bakti Menuran. Saat itu saya masih polos dan penasaran dengan segala hal di sekitar. Masa-masa sekolah dasar adalah masa-masa yang menyenangkan, di mana saya mulai belajar membaca, menulis, dan berhitung. Saya bersekolah di SDN 21. Saya juga aktif mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan marching band. Sewaktu SD, saya pernah mengikuti perlombaan seperti lomba pramuka siaga, lomba tari, dan lomba kaligrafi. Setelah lulus SD, saya melanjutkan studi ke SMP Negeri 1 Ngata. SMP ini merupakan salah satu SMP favorit yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Di SMP ini, saya juga bergabung dengan beberapa ekstrakurikuler, yaitu ada Dewan Penggalang, Mading Sekolah, dan aktif di Rohis. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya melatih kemampuan saya dalam bersosialisasi, tetapi juga membentuk karakter religius saya. Masuk SMA, saya bersekolah di SMA Negeri 1 Wanasari. Di SMA, saya mengikuti ekstrakurikuler Dewan Amalan dan basket. Salah satu pengalaman yang paling berkesan ketika SMA adalah ketika saya terpilih menjadi anggota Paskibraka Kecamatan Wanasari pada saat kelas 10, yaitu pada tahun 2019. Sayangnya, karena pandemi COVID-19, proses belajar mengajar dilakukan secara daring sampai kelas 12 baru bisa kembali masuk sekolah, sehingga saya merasa kehilangan masa-masa SMA saya. Setelah lulus SMA, saya mengikuti berbagai seleksi masuk perguruan tinggi negeri seperti SNMPTN, SBMPTN, dan PMDK. Meskipun belum berhasil pada seleksi-seleksi tersebut, saya tidak menyerah. Akhirnya, saya mencoba mengikuti SPAN PTKIN dan alhamdulillah saya diterima di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan jurusan bimbingan konseling Islam. Selama perjalanan pendidikan ini, saya banyak belajar dan mengalami berbagai hal. Saya menyadari bahwa pendidikan tidak hanya tentang mengejar nilai akademik yang tinggi, tetapi juga tentang pengembangan diri, pembentukan karakter, dan memperluas relasi. Saya berharap ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Yang kedua ada perjalanan karir. Sejak kecil, saya sudah memiliki jiwa wirausaha. Ketika saya kelas 5 SD bersama 3 orang teman, saya pernah berjualan peralatan sekolah seperti alat tulis dan aksesoris dengan sistem pembayaran yang cukup unik, yaitu bisa dicicil hingga 3 kali. Ketika pandemi COVID-19 melanda sewaktu SMA, saya merasa bosan karena cuma di rumah. Berawal dari membantu teman mempromosikan produknya, saya kemudian terlibat dalam bisnis online dengan sistem pre-order dan COD. Bisnis ini berjalan cukup lancar. Bahkan saya sempat menjadi reseller resmi sebuah brand masker organik untuk area kecamatan saya. Saya juga mempunyai Instagram untuk memposting produk yang saya jual, yaitu @organikmas_skh. Berikut beberapa cuplikan isinya. Pengalaman berjualan online ini tidak hanya memberikan saya penghasilan tambahan, tetapi juga melatih kemampuan saya dalam bernegosiasi, beriklan, dan mengelola media sosial. Sayangnya karena beberapa alasan saya harus berhenti dari bisnis online ini. Selama liburan kuliah, saya pernah bekerja sebagai penjaga stand, penjual dimsum, pangsit, dan es teh dengan beberapa merek. Pengalaman ini mengajarkan saya tentang pentingnya bekerja keras, bertanggung jawab, dan melayani pelanggan dengan baik. Dari pengalaman yang telah saya lalui, saya belajar bahwa wirausaha itu tidak hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang memberikan manfaat bagi orang lain. Saya berharap pengalaman ini dapat menjadi bekal bagi saya untuk membangun karir yang lebih baik di masa depan.
Kemudian yang ketiga ada pengalaman behavioral. Waktu saya masih duduk di bangku sekolah dasar, sekolah akan memilih beberapa siswa untuk mengikuti lomba pesta siaga. Dan ternyata saya terpilih menjadi salah satu dari 9 siswa. Saya sangat antusias setelah mendengar kabar itu. Namun semangat saya sempat meredup karena merasa kemampuan saya belum cukup. Tetapi kakak pembina dan guru pembimbing saya memberikan kejutan yang membuat saya semakin bersemangat. Beliau mengumumkan bahwa semua peserta lomba akan mendapatkan uang saku sebagai bentuk dukungan dari sekolah. Uang saku ini bukan diberikan setelah lomba, melainkan sebelum lomba dimulai. Mendengar kabar itu, semangat saya dan teman-teman langsung terpacu. Saya merasa bahwa sekolah benar-benar menghargai usaha dan partisipasi kami. Dengan semangat yang baru, saya mulai giat berlatih. Saya tekuni setiap materi lomba, berdiskusi dengan teman satu regu, dan berusaha memberikan yang terbaik. Uang saku yang saya terima bukan hanya sekedar uang, tetapi juga menjadi simbol kepercayaan sekolah terhadap kemampuan saya. Meskipun pada akhirnya tim saya tidak meraih juara, padahal skor total regu kami hanya sedikit dengan yang juara. Namun saya tetap merasa puas dengan hasil yang saya dapatkan. Pengalaman mengikuti lomba ini sangat berharga bagi saya. Saya belajar tentang arti kerja keras, sportivitas, dan pentingnya dukungan dari orang sekitar. Kemudian analisis dari perspektif reinforcement positifnya, yaitu dalam kasus ini pemberian uang saku sebelum lomba merupakan contoh yang sangat baik dari penerapan reinforcement positif. Uang saku berfungsi sebagai reinforcement positif yang diberikan sebelum perilaku yang diinginkan terjadi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan semangat peserta untuk lebih berprestasi. Kemudian yang keempat ada pengalaman RET. Ketika saya kelas 12, saya berjuang keras untuk masuk perguruan tinggi negeri. Saya belajar dengan tekun, berlatih mengerjakan soal, dan berharap bisa meraih mimpi. Namun kenyataan berkata lain. Saya gagal dalam seleksi SNMPTN, SBMPTN, dan PMDK. Kekecewaan, kesedihan, dan pesimis menyelimuti diri saya. Saat itu, saya terjebak dalam lingkaran emosi negatif. Saya merasa gagal, tidak beruntung, dan tidak pantas untuk kuliah. Pertanyaan-pertanyaan negatif bergema di kepala saya, seperti apakah aku tidak cukup pintar? Apakah aku pantas untuk meraih mimpi? Apakah masa depanku suram? Disinilah pentingnya memahami teori ABC dari Albert Ellis. Teori ini membantu kita memahami bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku saling terkait. Berdasarkan pengalaman saya tersebut, apabila dimasukkan ke dalam teori ABC adalah sebagai berikut. A. Yaitu antecedent event, di mana yang berisikan kegagalan saya dalam seleksi perguruan tinggi negeri menjadi peristiwa pemicunya. Kemudian ada B. Belief. Saya terjebak dalam keyakinan tidak rasional seperti aku gagal, aku tidak cukup pintar, dan aku tidak pantas untuk kuliah. Keyakinan ini memicu emosi negatif. Kemudian ada C, yaitu konsekuen, yang berisikan rasa kecewa, sedih, putus asa, dan kehilangan harapan yang menyelimuti saya. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari bahwa kegagalan dalam seleksi perguruan tinggi negeri ini bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada jalur lain untuk meraih pendidikan perguruan tinggi. Saya ingat ada jalur SPAN PTKIN, seleksi khusus untuk masuk perguruan tinggi negeri Islam. Saya pun mulai menata hati dan pikiran. Saya menyadari bahwa keyakinan-keyakinan negatif saya adalah penyebab utama dari kesedihan dan keputusasaan. Saya mulai mempertanyakan keyakinan-keyakinan tersebut. Apakah benar kegagalan berarti aku tidak pintar? Apakah benar aku tidak pantas untuk kuliah? Saya berusaha mengganti keyakinan negatif dengan keyakinan positif. Contohnya seperti, kegagalan ini bukanlah akhir dari segalanya. Aku masih memiliki kesempatan untuk meraih tujuan. Aku harus mencari jalur lain untuk bisa masuk perguruan tinggi. Dengan tekad baru, saya mulai mencari informasi tentang SPAN PTKIN dan mempersiapkan diri untuk seleksi.
Saya selalu terus berusaha untuk tetap optimis, dan pada akhirnya hasil seleksi SPAN PTKIN pun keluar. Saya dengan deg-degan membuka hasil tersebut dan hasilnya bahwa saya diterima di Universitas Islam tersebut. Rasanya lega, bersyukur, dan bahagia menyelimuti saya. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa kegagalan bukan lahir dari segalanya. Dengan mengubah cara pikir dan melepaskan keyakinan negatif, kita dapat mengatasi kekecewaan dan bisa meraih kebahagiaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.